adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Garneta Haruli. Garneta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Terima kasih juga. Kamu pernah ketemu dengan partisipan yang hadir di sini kan, mereka berkaitan dengan kesurupan, karena pesugihan, penglaris, pakai susu, jimat dan lain-lain. Kamu kan di dunia entertainment biasanya selalu akrab dengan apa ya, ada aja gitu persaingan. Lalu ada yang menggunakan hal-hal mistis. Pernah nggak sih ada orang yang nawarin pakai susu, pakai jimat? Sejujurnya pernah. Gimana Dan tanggapannya? ada 2 kali dalam hidup aku ditawarin yang memang untuk khusus memang untuk pengasihan supaya ya pekerjaan lancar, supaya aura lebih terbuka gitu, pernah memang Itu ditawarin. diapain? Aku nggak tahu karena sebenarnya waktu itu ditawarin kalau nggak salah yang satunya kalau aku ingat kayak ditanam berlian gitu. Oh, semacam susuk dong. Iya, kayak susuk. Tapi aku nggak mau karena menurut kepercayaan aku dan memang aku penakut orangnya dan aku nggak beranilah untuk coba-coba yang hal-hal mistik buat aku. Jadi daripada nanti resikonya aku nggak ngerti ke depannya seperti apa, jadi mendingan aku nggak usah. Kalau kita nggak tahu resiko seperti apa, mendingan jangan, karena nggak bisa kita ukur ya. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya. Mudah-mudahan. Oke, karena kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengguna-guna pacarnya sampai cacat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tia. Selamat malam Mbak Tia. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya mempunyai pacar dan sahabat. Boleh lebih keras ya? Kamu dengar nggak? Enggak. Saya merasa dihianati dan dibohongi oleh sahabat dan pacar saya. Bagaimana ceritanya? Saya satu kantor sama pacar dan sahabat saya. Saya dulu bahagia sekali sama pacar saya. Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka tuh berubah. Pacar saya suka marah-marah, suka kasar sama saya. Saya bingung, saya penasaran kenapa dia tiba-tiba berubah begitu. Di situ saya ikutin terus kemanapun dia pergi. Dan sampai akhirnya dia bilang mau meeting. Ternyata dia pergi ke hotel sama sahabat saya. Saya di situ marah banget. Setelah waktu itu sakit hati, marah, apa yang Mbak Tia lakukan? Saya langsung balik ke kantor dan minta cuti. Udah gitu saya pergi ke orang pintar. Untuk apa? Untuk menyantet pacar saya dan sahabat saya. Dengan cara apa? Saya mau mereka sakit parah. Karena saya sebel, saya dendam sama mereka. Aku nggak terima saya diginiin. Oke, waktu di dukun apa yang Anda lakukan? Saya kasih foto mereka. Saya minta mereka sakit parah dan setelah saya syutingnya selesai, saya balik kantor kerja. Di situ saya mencari-cari pacar saya di mana. Saya cari-cari nggak ketemu, saya tanya-tanya temen kantor saya. Ya nggak ada yang tahu, ada yang bilang dia sakit, ada yang bilang dia gila. Dan di situ saya lihat
sahabat saya lagi duduk di taman. Saya ke situ, saya tanya, tapi saya lihat mukanya dia itu bintik-bintik merah bernanah. Penuh dengan bintik-bintik merah bernanah. Dan saya tanya di situ, mukanya kenapa? Dan saya pun tanya pacar saya di mana. Dia bilang dia sakit. Oke, baik. Jadi intinya Anda melihat dua orang itu sakit seperti yang Anda mau. Iya, Tujuan datang ke sini untuk apa? tujuan saya sini. Saya kasihan melihat pacar saya seperti itu. Saya pengen minta maaf sama dia. Oke, baik. Tapi kenapa saya tuh selalu dihantuin sama sosok yang tinggi besar sama pocong? Saya takut. Oke, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab malam hari ini ya. Kami akan ajak Mbak Tia untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tia, dengan tanggal lahir 1 Juni 1994 dan nomor rumah 62. Sosok yang sulit memahami sesuatu dan juga penuh dengan amarah. Hal ini yang membuat dirinya sering kali mengalami konflik dengan seseorang. Saya melihat adanya sebuah dendam karena sakit hati dengan orang lain. Kejadian ini yang sampai sekarang masih terus menghantuinya. Saya melihat di dalam diri Tia ada sosok pocong yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam. Hai, Ganda. Roy. Ketemu lagi. Ya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tia, dengan tanggal lahir 1 bulan 6 1994 dan nomor rumah 62. Betul. Tia pernah disakiti sama pacarnya yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Waktu itu akhirnya Tia ke dukun untuk mengirimkan guna-guna ke mereka berdua. Pacar dan sahabatnya sakit dan dia dihantui rasa bersalah dan juga ada sosok gaib yang selalu mengikuti semacam pocong dan juga makhluk lain. Iya. Makanya malam hari datang ke Penembus Mata Batin untuk bisa menghentikan semuanya karena kasihan juga melihat pacarnya dengan kondisi seperti saat ini. Gimana Roy? Saya mau gambar dulu deh apa yang saya lihat di mata batin saya. Pasti kalian nggak tahu apa yang ada di otak saya kan. Ternyata. Karena itu ngomongin soal diselingkuhi sebagai seorang perempuan, mungkin ya perempuan yang diselingkuhi dan sakit hati itu bisa berbuat apapun, tidak guna-guna sampai sakit. Ya, kalau aku pribadi, aku nggak sampai sejauh itu ya. Kalau ya kita nggak ngomong sebagai perempuan, sebagai manusia aja. Jadi kalau sakit hati, mungkin kita di luar akal sehat mungkin akan bisa melakukan seperti Tia gitu. Tapi kalau aku pribadi kayaknya nggak sampai ke arah sana gitu. Oke, yang mau aku tanya adalah apa yang bikin kamu nggak sampai ke arah sana? Remnya tuh di mana? Ya, aku punya Tuhan gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, ya aku serahkan aja. Jadi kalau memang dia menyakiti aku atau dia menyakiti, berarti dia tidak baik buat aku. Jadi aku melaju aja untuk ke depan. Siapa tahu memang Tuhan menyiapkan yang lebih baik daripada dia. Itu aja. Jadi aku nggak ada. Ke situ pegangannya ya. Maaf ya, saya naik meja. Nggak apa-apa. Gambar pocong. Kamu ngeliat ini di mana? Ini saya lihat di tubuh Mbak Tia di dalam apa tuh bahasanya, merasuk di dalam jiwa. Pocongnya serem sih menurut saya. Banyak tanah-tanah kuburan juga di dalam pocongnya. Udah jadi satu sama dia, Iya. kalau dalam tubuhnya. Iya.
Setiap malam saya tuh selalu dimimpiin dan diajak makhluk-makhluk yang nggak jelas. Dan waktu malam Jumat, saya balik dari kantor, saya tuh merasa seperti ada yang ngikutin saya. Saya takut, saya lari, dan saya sampai di ujung jurang. Saya hampir terpleset jatuh ke bawah. Saya hampir mati di situ. Saya takut. Dan ada yang nolongin saya. Untung saya ditolongin, Pak. Jadi saya nggak jadi mati. Oke. Mudah-mudahan sih ya nggak kejadian lagi ya karena Bayu, aku boleh tanya? Silakan. Boleh. Mbak Tia, kamu waktu ngerasa yang diajak Mbak ngerasa mimpi atau memang real ngelihat? Waktu saya diajak, saya mimpi. Oh, mimpi. Tiap malam saya mimpi seperti itu. Dan waktu saya bangun, badan saya jadi memar-memar. Setiap mimpi buruk seperti itu, bangun badan saya memar-memar semua. Saya takut. Mbak Tia, saya ingin nanya, Mbak Tia pernah lihat sosok yang ini yang saya gambar? Saya melihat itu. Ngeliat ya? Kamu kenal sosok ini ya? Yang tiap malam muncul dari jendela kamar tidur kamu di samping kiri. Iya. Saya takut. Saya boleh minta alamat kamu nggak? Di mana? Di jalan. Satu nomor 62. Di alamat ini saya melihat ada sosok pocong muncul dari jendela tempat kiri kamar tidur kamu. Ternyata kasur kamu dempet ke tembok ya? Bener ya? Iya. Kemudian saya melihat lagi satu lagi pocong ini muncul di tengah malam jam 2 jam 3-an nggak bisa tidur. Saya selalu terbangun jam segitu. Karena saya dimimpiin yang aneh-aneh terus. Iya betul. Saya ngelihat itu jam 2 jam 3. Saya merasakan lagi masuk ke dalam ruangannya Tia. Kemudian dia kayak agak-agak stres, nggak bisa tidur jadi mempengaruhi moodnya. Saya lihat lagi masuk kembali di ruang tamu aman. Saya masuk lagi. Kamar mandinya ada embernya warna biru ya. Iya. Embernya warna biru, gayungnya oranye, Gayungnya oranye. temboknya warna hijau. Nah, itu dia. Pas. Ini saya melihat semuanya sampai detail. Itu setahu saya di jalan yang ditulis itu memang angka sih. Di sekitar situ. Iya, Memang banyak cerita-cerita gitu di situ. cerita-cerita seperti itu. Ada ya, Pak ya? Kejadian kayak kecelakaan beruntun, terus ada orang yang ngeliat tiba-tiba ada kuntilanak di pinggir Maksudnya gimana? di jalan. Mbak, Saya dengar ceritanya Mbak seperti Tia. itu. fokus Mbak Tia. Mbak. Mbak Tia, Kata teman-teman saya bilang gini, jangan Uncle, berbahaya. Ini ternyata dia itu manipulatif. Mau abdi cakar. Cakar. Boy. Dia minta, I think kamu aja dia sama-sama perempuan. Situ. tapi nggak akan nyerang Ganeta kan? We never know. Maksudnya yang masuk cewek apa cowok? Kalau saya kan cowok ya. Enggak, maksudnya yang nyerang. Yang masuk ini Eh. cowok. Kamu Yang cowok apa cewek? Yang masuk Roy. yang masuk Aduh. ya cewek. Cuma kamu sebagai perempuan kasih support. Kayak misalnya kayak gini. Terus tangannya di badan gini. Aduh Roy. Tapi ini Iya, udah I think- masuk atau belum?
Abang baik. Ini udah masuk. Tapi nggak apa-apa. Enggak. Kalau nyerang Roy yang ini ya. Aku bantuin Garneta. Mbak. Panggil namanya. Kamu Kok tahu jadi dia merinding mau sih? apa, mau ngapain? Mbak Tia. Saya minta air buat ini partisipan. Tuh kan, bener apa kata saya? Selamat malam. Selamat malam. Oh, iya. Garneta, Pak. Hati-hati, Kak. Selamat malam. Oke. Ya, selamat malam. Kau kenapa, Cakar? Kamu kena cakar? Enggak. Ya sedikit tapi oke. Ya, itu kan ramalan aku ya. Iya tadi Roy bilang. Aku Sedikit tapi ramal. oke. Iya. Enggak. Tia. Oke, ini udah bukan Tia lagi. Bukan. Bukan. Selamat malam. Hati-hati, Bay. Bay, Kamu hati-hati, kenapa Bay. nangis? Iya. Aku benci sama dia. Hah? Kamu nggak kenal dia loh. Kamu nggak pernah ketemu. Kamu siapa? Ini Mbak Tia, saya panggil Kenapa Mbak Tia jadi ya. benci Tia. sama aku? Tia masih, Tentu takut sama aku, just. Tia masih dengar saya. Sih, kamu lempar. Lempar gimana? Oh, dia udah Dia kenapa tiba-tiba ke Neta? Ini kamu pernah ada yang bilang kalau kamu tuh punya sosok kodam, sosok penjaga gitu? Sebenarnya Ya. Garneta itu tuh bukan saya tahu ya. Saya mengenal Garneta, dia tuh punya kekuatan yang luar Iya. biasa gitu. Pernah ada yang bilang itu, ada yang ngomong. Iya, termasuk saya juga lihat Garneta tuh apa ya bahasanya? Dilindungi leluhur ya. Warisan. Ya, Ya kan Garneta, insya Allah. kamu gak pernah tahu tentang itu ya? Banyak yang bilang. Tapi Sama kedekatan dengan Ibu Ratu Iya. Kalau Kidul kan? Dia ngeliat nih, ya. Oh, Iya. kenapa dia langsung ke Garneta? Dan sosok Garneta juga lekat erat dengan sosok kebaikan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul juga sih. Jadi dia nih, dan kedua reflection antara mirroring, melihat Garneta melihat temennya yang ngejahatin dia. Oh, jadi yang dia lihat bukan Garneta gitu? Iya, jadi iya mirroring, maksudnya kayak bias. Iya. Kekuatan kamu kenceng Garneta. Iya, kita Muntah, Roy. udah lama kan. Muntahin aja Mbak, muntahin aja. Tapi ya, Muntahin. kamu pergi ke tempat yang kayak gitu ya. Iya. Iya, bener. Iya, kalau emang ada yang mau keluar dari badannya, dimuntahin aja. Minumnya udah belum ya buat si Mbak? minumnya ada. Berat banget. Udah nyadar nih kayaknya. Tolong bangunin dulu. Cuma sesama perempuan kamu bantuin support. Karena aku kan cowok nggak boleh megang. Udah enggak kan? Dia enggak. Oke. Gak apa-apa. Minumnya. Minumnya. Minum. Gak apa-apa. Jangan kosong pikirannya ya. Tapi tetap waspada ya Garneta. Apa? Tetap waspada. Ya. Dia kesurupan apa sih, Roy? Makhluk yang ngikutin. Atau yang ada di studio. Atau pocong yang kamu gambar. Bukan pocong. Bukan. Iya. Makhluk yang dari dia ritual kemana-mana malah dapat bonus penjaga gitu.
penjaga mending baik gitu ya penjaganya. Nggak ngejagain Tapi ya. ternyata malah nggak ngejagain. Kamu bawa sesuatu nggak, Tia? Saya mencium aroma yang beda nih. Aroma-aroma yang berbeda sekali di sini. Saya bawa ritual saya. Bawa- Yang biasa saya ritualin. Bolehkah saya lihat? Mohon maaf ya. Tapi mohon maaf dulu kalau saya lancang. Saya mau tahu ya. Saya ambil dulu. Batunya kamu tadi diapain? Aku belum apa-apa. Batunya digeletakin aja. Aku kan ini cincin kan, aku kumpulin sama cincin-cincin aja. Tapi aku belum kasih putih loh. Kayak putih itu ya. Gimana ya? Harus gali begini. Itu cincinnya digeletakin gitu. Ternyata hebat loh. Oh, selalu ngomong gitu deh. Punya Ininya. aura positif dan dia bisa ngerasain antar dunia kayak gini. Dan ada kayak benang kristal isi garam. Tunggu. Itu apa ya? Khusus ayam, tanah kuburan, sama kembang 7 rupa. Itu mentah. Iya. Aduh. Sehat ya. My goodness. Basah-basah. Roy, aku nggak mau. Jangan tuh jangan keluar. Roy. Bersihin. Kena ya Garneta. Kena, aku kena. Tangan apa? Rambut apa? Ini bisa dipancing dengan lagu gamelan nggak? Saya minta lagu Jawa gamelan untuk masuk. Gitu. Boleh nggak? Ya. Mati lo. Roy. Ini. Kena nggak? Roy. Kenapa kamu nggak mau? Biasanya kamu kan cium-cium. Sayang. Yang, ini pacar aku. Lepasin. Aduh. Lihat aku. Enggak, Mbak. Enggak. Aduh, Mbak. Udah ini. Kenapa sih kamu nggak mau? Hah? Roy, ini apaan sih, Roy? Gara-gara dia kamu nggak mau cium aku. Roy! Mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Gara-gara kamu Apa urusan merebut kamu sama aku? pacar aku. Apa urusan kamu sama aku? Hei, kamu tahu aku nggak? Dia nggak salah apa-apa loh. Dia nggak salah apa. Dia baik loh di sini. Kamu tahu apa? Siapa kamu? Kamu udah merebut pacar Jangan aku. ganggu. No. Jangan ganggu. Siapa kamu? Jangan ganggu. Siapa kamu? Saya Tia. Jangan ganggu. Siapa kamu? Jangan ganggu sama aku di sini. Gara-gara kamu. Siapa kamu? Lepasin aku. Aku benci sama dia. Takut kamu dicakar. Ini oke. I'm okay. Mbak. Siapa kamu? Mbak. Kau Kamu pikir aku takut? Mbak. No. Bentar ya. Tenang ya. Tenangin diri.
Yang Tenang. Bukan. Saya bukan seperti yang kamu Tisu. pikir. Saya bukan orang yang seperti kamu pikir. jangan tinggalin aku ya. Kamu salah orang. Jangan tinggalin. Jangan tinggalin. Cuma gara-gara dia kamu ninggalin aku. Iya. Peluk aku dong ya. Bisa nggak taruh di sini? Bayangin dulu aja. Iya. Sayang. Jauhin. Gila matanya putih lo. Iya, marah sama gue. Pergi jauh-jauh. Sama air kembang. Air kembang. Air kembang. Jangan ganggu orang lagi ya. Kamu balik ke alam kamu. Bikin serem bentuknya. Iya, makanya. Dia kerasukan apa sih? Aduh. Bantuin ya. Aduh, dilepas nih. Udah dong. Mbak. Mbak Tia. Mbak Tia bisa dengar. Kumpulin dulu tenaganya ya. Fokusin pikirannya di sini ya. Ya, Dah, dia udah balik jadi mati. bangun, saya bantu duduk. Tadi kamu mau dicium, dia dicium. Saya enggak sih. Dia ngerebut pacarnya. Emangnya mirip mukanya kayak Garneta? Atau kamu ngelihat semua perempuan sekarang hampir sama? Iya. Semua perempuan jahat sama kamu gitu? Iya. Bu. Entah kenapa. Saya tuh benci banget sama kamu. Kenapa? Alasannya apa? Belum pernah ketemu kan? Belum kenal sebelumnya kan? Karena kamu merebut pacar aku. Aku? Enggak, kamu salah orang. Siapa? Udah Mbak Tia sekarang Bang, udah. Hah? Apa? Apa? Sahabat. Ketemu aja kita baru ini kok kamu ngaku-ngaku jadi sahabat. Dulu kamu baik banget sama aku. Dia kerasukan apa emang ada kelainan sih? Kayaknya karena ke... Tapi kenapa kamu merebut pacar aku? Jadi setiap ngeliat cewek kayaknya Langsung ke distrak pikirannya ke orang itu. boleh nggak sih tunjuk penonton? Tunjuk penonton. Boleh. Tunjuk aja. Coba kamu tunjuk deh. Pasti kayak enggak. Iya, kamu. Aku udah guna-guna Boleh kamu. dong, boleh banget. Aku yang bikin kamu. Kamu lihat Mbak salah satu dari ini kamu benci nggak? Gimana? Yang Mbak yang mana? Yang kacamata? Terserah mau yang mana. Si Mbak, Iya. maaf Mbak. Kamu benci juga nggak? Hah? Lihat Siapa coba. dia? Coba kamu benci nggak? Benci nggak? Hah? Jangan bohong, kamu benci kan? Kamu benci sama semua perempuan kan? Aku benci sama kamu. Aduh. Aku benci sama kamu. Sabar ya. Kamu dong. Mirip.
Kenapa kamu merebut pacarku? Bosan. Nggak kelabang. Kenapa? Kelabang. Dia ngasih itu loh. Iya. Apa sih? Itu kiriman dariku. Takut banget. Gak mau. Udah. Iya nih. Serem banget. Serem banget. Udah, Roy. Gak mau. Itu jangan, itu dibuang, jangan, bisa bahaya buat orang. Ini buat wanita yang licik. Karena hati-hati. Ini hewan kesayanganku. Aku selalu ngirim dia buat wanita itu. Kamu takut? Enggak. Roy. Jangan takut, sayang. Iya, saya nggak takut. Ini buat dia. Ambilin air kembang lagi yang baru, fresh. Dia kerasukan lagi ya? No Iya. way. Kelabang dicium-cium loh sama dia. Roy. Yes. Roy. Ya. Apaan lakuin? Karena terus. Kamu jangan takut, sayangku. Enggak, saya nggak takut, iya. Tapi jangan ngebahayain orang lain. Jangan bikin teror, jangan nakut-nakutin orang. Kamu yang nurut ya sama aku. Kamu harus lindungin aku. Saya butuh air bunganya. Ada air bunga. Kamu harus merusak wajah dia. Merusak wajah dia. Bener aja enggak? Biar pacar aku balik lagi sama aku. Kita terpaksa take out kalau misalnya memang ini Kalau nggak bisa ya. mengganggu ya. Oke, kita coba cleansing. Kamu mau cleansing dia sekali lagi? Iya. Semoga semua berbagi kembali ke alam. Udah tuh, sudah dibersihin. Take out aja. Di take out aja. Ya, take out aja. Tapi dia udah bersih. Udah bersih. Hanya sebuah rasa penyesalan dan juga kesedihan yang terus-menerus setelah mencelakai orang lain karena adanya rasa dendam. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang santet karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Karel. Selamat malam Karel. Malam, Apa yang mau diceritakan? tentang dendam ilmu hitam. Ilmu hitam, Tentang ilmu hitam? iya. Oke. Anda punya ilmu hitam atau pernah pelajari ilmu hitam? Dua-duanya. Oke,
ada apa dengan ilmu hitam yang dimiliki? Di sini pertama saya ada konflik sama rekan. Lalu saya berguru cari ilmu hitam Pelajarinya dengan cara seperti apa? ke dukun. Apa yang dilakukan di dukun? Saya minta pegangan, jimat. Jadi dikasih jimat? Iya, Oke, ilmu hitam itu digunakan untuk apa ya? untuk menyerang rekan saya Dengan cara? dengan cara menyakat. Kondisinya sekarang seperti apa? Dari serangan pertama itu saya mental, serangan saya mental. Balik lagi atau ke tempat lain? Balik lagi, Berarti Anda kena dong? kena. Oke, terus? Saya kurang puas. Anda kirim lagi? Saya nyari Dukun yang lain? dukun yang lain, berguru ilmu hitam. Terus? Di situ dia saya serang lagi. Dia kalah, Kondisinya gimana? sakit-sakitan Sampai sekarang? sampai sekarang. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuan saya ke sini untuk menghilangkan pegangan itu, ilmu hitam itu sendiri. Apa yang membuat Anda berpikir untuk menghilangkan itu semua? Hidup saya terancam sekali. Pukul Dari mana? dari pegangan saya sendiri. Dari jimat-jimat itu menghantui saya sendiri. Sosok harimau Sering datang? sering sekali. Oke. Makanya malam hari ini mau menghilangkan semuanya. Iya, Dan Anda yakin sosok harimau dan gangguan-gangguan itu berasal dari ilmu hitam yang dimiliki? saya yakin. Oke, kalau begitu kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Karel dengan tanggal lahir 20 Juni 1994 dan nomor rumah 38. Sosok yang memiliki karakter diam tapi menghanyutkan. Saya melihat ia memiliki sebuah ilmu dengan kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi, saya merasa justru ilmu tersebut digunakan untuk hal yang tidak baik. Adanya energi negatif yang dirasakan dari ilmu tersebut dan akan bisa mencelakai orang lain. Saya melihat siluman harimau di dalam dirinya dan sangat ganas sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya minta Garneta jadi yang membaca di sini aja. Dan Ini nama, tanggal tanggal lahirnya dan nomor rumahnya. Karel. Lahir tanggal 20 Juni 1994. Betul. Nomor. Dengan nomor rumah. Nomor rumah. Dengan nomor rumah 38. Karel ini punya ilmu hitam. Dia pernah ke dukun guna-guna temannya sendiri. Pertama kali dia meleset, lalu cari dukun yang lain, dan akhirnya berhasil. Sampai sekarang sakit, tapi dia justru sering terganggu hidupnya. Ada sosok-sosok makhluk gaib yang sering datang, seperti macan dan lain-lain. Makanya malam hari ini menyesal dan ingin melepaskan semua ilmu hitam yang dimiliki. Iya. Gimana kamu melihatnya, Roy? Jadi ingin melepaskan ilmu hitam yang dimiliki, tapi juga sebenarnya saya juga agak was-was karena Karel itu kan punya ilmu hitam itu masih sampai sekarang. Jadi tidak ada tembok batas antara gue mau pakai apa gue mau nggak mau pakai gitu. Itu yang paling bahaya di sini. Nah, ya itu sih sebenarnya cara ngilanginnya ya ini nanti akan kita lepas pelan-pelan mungkin dengan cleansing, banyak ke rumah ibadah dan segala macam, ke anak yatim piatu. Itu tuh pelan-pelan akan bisa. Tapi kalau sekarang saya lihat Karel punya kekuatan power yang menurut saya Besar. sih. Dari situ saya juga kerap sekali menyakiti orang.
Alasannya apa? dengan tidak tersadarkan diri. Sadarin diri. Jadi asal nggak senang sama orang itu langsung pengen Saya, nyakitin. iya, saya pengen nyakitin bawaannya. Tapi What? dengan tidak sadarkan diri. Waktu pertama kali kirim guna-guna ke temennya, itu kenapa sih? Apa yang dia lakuin sampai Anda berpikir untuk menyerang dia? Karena saya merasa yakin dia sering ngejalin saya di tempat kerja. Iya, seperti apa? Dia kalah saingan dengan saya, Terus lalu saya merasa mau dijatuhin sama dia. difitnah dengan omongan, dengan sikap. Iya, banyak. Itu yang menjadi trauma kamu ya. Iya, Jadi itu makanya setiap melihat orang lain rasanya seperti dimusuhin dan langsung ingin menyerang mereka dengan yang kita mungkin. iya. Saya melihat orang tapi ditutupin kain berlapis-lapis dan seperti mayat. Ini kamu ritualnya ada satu lagi nih yang belum diceritakan. Kamu sering tidur di kuburan ya? Sering. Maksudnya itu salah satu ritualnya. Iya, untuk memperkuat ilmu hitam saya sendiri. Kayak cas gitu nyari tempat-tempat seperti itu. Korbannya udah banyak ya? Banyak. Saya hampir sampai lupa. Nggak ada yang sampai meninggal kan? Tidak. Cacat. Sampai cacat. Ada yang cacat. Jadi karena Mas ngerasa punya kekuatan, jadi setelah temennya yang udah dapat Mas Mm-mm. tadi bikin celaka, itu Mas keterusan gitu. Iya, Untuk kalau Mas nggak suka, langsung serang lagi. Iya. betul. Jadi kebiasaan jatuhnya. Jadi gantian karena dia merasa punya ilmu, dia nggak suka, ya udah dia langsung celakain. Ini datang sini mau bener-bener lepas. Mau benar-benar lepas. Saya tertarik untuk bahas itu tadi, macan atau apa tadi yang sering datang mengganggu. Macan. Harimau. Harimau itu. Itu saat datang mereka ngapain? Dia ngapain? Si harimau ini. Masuk ke tubuh saya. Lalu Lalu apa yang saya melihat orang yang saya tidak senangi, tiba-tiba menyerang. oh jadi Saya Anda menyerang orang itu. nggak sadar menyerang karena dikuasain sama sosok Iya. harimau. Benar begitu kan? Tidak dikendalikan. Tapi saya mau nanya, ini kan setiap orang atau memang ada orang-orang khusus saja yang diserang? Maksud saya dia menyerang orang-orang yang punya ilmu atau dia menyerang orang-orang semuanya in general? Gimana mas? Orang-orang yang punya ilmu. Berarti dia akan menyerang orang-orang yang gelombangnya frekuensinya beda dari manusia Iya. normal. Oke. Saya mau tahu deh. Seingat Mas Karel menyerangnya tuh seperti apa sih? Saya bahkan tidak sadar diri. Ada orang-orang yang cerita nggak yang menyampaikan? Orang-orang Nyerang cerita sama, fisik kenapa atau- kamu menyerang si A, kenapa kamu menyerang si B. Nggak, nyerangnya itu langsung pakai fisik Iya, pakai fisik. atau guna-guna gitu maksudnya yang Langsung pakai fisik. Nah mereka ngelihat nggak apa yang Mas Karel lakukan? Melihat. Mereka cerita nggak ke Mas Karel? Ada yang cerita. Apa katanya? Menyerangnya seperti apa? Saya melukai. Dengan cara? Cara saya menyakar-nyakar, saya menonjok. Bahkan saya mencekik. Mencekik. Oke. Temannya sampai sekarang masih sakit ya? Masih. Yang guna-guna itu. Kalau kamu lihat Mas Karel, sosok temennya, sosok penjaganya itu ada di sini nggak? Apa? Ada di mana sekarang? Saya ngeliatnya ada di sini, cuma dia tuh nggak bisa dilihat di sini, tapi dia bersemayam di tubuhnya. Waktu dia kirim guna-guna itu, Roy, dibantu sama sosok harimau yang jagain dia atau ada sosok lain? Betul, diganggu sama sosok harimau tersebut. Dibantu. Karena Karel itu hobi banget
dengan yang kayak gini-gini. Oke, kita bisa bantu apa untuk Karel ini? Oh, perlu dia untuk melakukan apa? Tapi kamu kesini, Mas Karel, dengan punya ilmu hitam, dengan dijagain sosok harimau, bukan maksudnya untuk bikin kekacauan dan menantang Roy kan? Tidak, saya ingin menghilangkan ilmu itu saya. Artinya bisa Apa dikendalikan. dia bilang? Dia nggak mau menantang kok. Tapi yang benar-benar mau Tapi apa? di sini ada yang pakai ilmu hitam. Dan saya tidak suka itu. Saya ingin tahu Oh, apa rasanya. Tuh, kau merem dan aku pengen tahu apa yang ada di pikiran kamu sekarang. ya. Ini harimaunya datang ya? Harimaunya datang. Harimaunya datang. Udah keluar, muncul. Kita nggak punya daging. Hah? Telur. Aku minta telur. Ini harimaunya muncul nih. Tuh lihat matanya merah. Roy, kenapa kekuyek semua? Dia kenapa nyerang Garneta? No. Oh, jangan-jangan Garneta juga punya kekuatan kan? Roy, Hoi, ya. Roy, Roy, Iya, Roy. iya. Roy. Hmm. Sopin kodam. Ya kenapa sih ngincelin kamu? Gak bisa. Roy. Kenapa dia kak Roy, aku nggak mau ya Roy. Enggak. Kagar. Kamu bisa komunikasi Enggak, dengan dia? enggak. Permisi. Maaf. Udah. Oh, kayaknya kamu bisa Oke. komunikasi. Enggak. Oke. Ini macannya tampaknya bisa dikendalikan sih. Iya, jangan. Oke, jangan sakit. Coba. Aku nggak akan sakitin kamu, oke? Jangan serang. Jangan serang. Ini orang baik. Aku nggak akan sakitin kamu. Kenapa? Aku ingat dia ngomong gini. Waktu pas ini suruh pakai ilmunya kepada semua orang Iya. atau Kenapa? Dia menyerang yang punya pegangan. punya pegangan atau orang biasa gitu. Dia bilang yang punya pegangan justru yang dia serang. Aku kan nggak punya ilmu hitam. Aku tidak punya ilmu hitam. Aku tidak punya ilmu hitam. Kenapa serang aku? Dia orang baik. Jangan Kenapa serang diserang. aku? Dia orang baik. Dia orang Kenapa baik, mau? jangan serang. Apa maunya? Pakai kekuatan kamu. Bilang apa maunya? Awas. Apa maunya? Apa? Kenapa? Hei, kenapa? Hah? Mau apa? Mau serang aku? Mau apa? No? Jangan Enggak? ganggu dia. Dia takut tuh sama kamu. Dia baik. Sama kayak kamu. Kenapa? Sama kamu, kayak kamu. Kenapa? Hei, Ini nunduk tuh. Awas! Jangan selalu tidak itu.
Aku minta kunyit, air kunyit. Dia sebenarnya mau nyerang Garneta. Kenapa sih? Apa jangan-jangan sebenarnya Garneta tuh memang ada kodama pengikut gitu juga gitu loh. Mas Karel, sudah sadar apa belum? Mas Karel? Saya buka ya. Iya, dibukain. Mas Karel bangun. Ini suruh dia minum. Hah? Mas Karel. Mas Karel. Yuk bangun. Mas Karel udah sadar? Saya mau cleansing kamu. Bisa dengar saya, Mas? Ini minum sebagian aja. Sebagian aja. Diturunin aja, diturunin. Jangan diangkat, diturunin. Nggak bisa habisin. Udah, taruh aja di bawah situ. Terus. Bangun ya. Udah, ini udah Mas Karel nih. Pusing ya? Berat pasti kepalanya. Salam itu, Mas. Masih tenangin dulu. Mas Karel inget nggak tadi Garneta apa? kan sensitif ya sebenarnya. Gak inget Bisa sama nggak, sekali. sosok pendampingnya Garneta tuh diajak ngobrol, komunikasi dengan beliau-beliau ini. Sebenarnya aku pun juga nggak tahu, Roy. Sensitif kan? Cuman dulu. sensitif iya, Tapi dan aku lihat sosok langsung enggak. bisa diajak Tapi rasa sensitifnya Dia kayaknya ngeliat yang mendampingin kamu. Makanya dia nyerangnya ke situ. boleh. Yakin? it's okay. Assalamualaikum. 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 Salam. Saya ingin menghancurkan lo, serta belakang-belakang lo. Apa? Orang-orang yang melindungi lo. Apa belentang-belentang? Dia mau hancurin aku dan hancurin yang jagain aku. Oh, Aku tidak punya. Aku rasa aku tidak punya. Siapa yang melindungin aku atau jagain aku. Jadi kamu nggak perlu ngancurin aku. Aku pun tidak akan ngancurin kamu kok. Saya yang menghancurkan lo. Saya punya Tuhan, saya nggak takut. Mas Karel kenapa mau ngancurin pendampingnya? Bukan, ya aku nggak seperti itu kodam. Ya siapapun yang Siap. ada di belakang atau mendampingi. Saya ingin mematikan lilin. Hah? Saya ingin mematikan lilin. Mau makan lilin yang nyala atau yang mati? Dia bilang dia mau hancurin Saya teman-teman yang menghancurkan di belakangnya Garneta. Kenapa sih? makhluk-makhluk yang melindungi lo. Seperti saya menghancurkan lilin ini. Dia nggak ada yang melindungi seperti yang kamu pikir, Mas Karel. Kenapa jadi nggak suka sama dia?
Dia kayak bikin teror ya, Iya. supaya takut gitu. Iya. Ya ampun. Masuk lagi. Astra. Hey! Stop ya. Berhenti kamu. Use your power. Kasih yang lebih baik deh. No, aku nggak punya kekuatan. Hey! Saya minta air bunga. Aku nggak takut sama kamu ya. Tapi aku nggak mau kamu sakitin aku perempuan. Kamu pikir aku takut sama kamu? Berhenti kamu ya. Berhenti kamu. Apa? Hei! Roy. Kenapa? Bengong. Bengong, kentut. Salah mungkin jangan salah bengong. Itu juga kenapa tuh? Sebentar ya, Prince. Semoga bisa lepas. Sebentar ya, Prince. Udah, sebentar. Sebentar, di cleansing. Cleansing. Roy, pindah, Roy. Kita take out. Kasihan. Udah di cleansing. Bawa keluar ya. Keluar. Tolong keluar. Aduh, Banyak banget makhluknya. udah kena nih. Waduh. Ini ular ya? Kayaknya ular deh. Dia gerakannya gerakan melata gitu soalnya. Oh, ini mau ngelawan dan ngusir si harimau itu. Iya. Jadi ini ada bentrokan dua energi dan mereka saling serang. Yang satunya macan, yang satunya ular. Garneta, sini aja. Aduh. Tapi nggak bahaya buat penonton kita, Roy. Nggak bahaya sih. Dengan adanya dia, penunggu studio atau apapun itu, tiba-tiba ke distract, jadi nggak nyerang Garneta. Iya, benar. Kalau Garneta sendiri ngasain kayak gimana? Ada perasaan apa feel-nya? Hah? Ini kuat banget sih. Iya maksudnya dia cari yang ini
kondisi pernah gagal terus dia cari lagi. Emang gitu. dia maunya berantem terus. Iya makanya Sama panasan. siapapun dia akan berantem, mau dia punya ya tadi kan disebutin kan kalau dia Iya. nggak suka. Dia akan Nyerang. Roy, Iya, it's okay. nggak mau. Nggak apa-apa. Bayu. Iya iya iya. Dia nggak mau keluar loh, tapi nggak nyerang kayak nunggu gitu. Awas Roy. Ternyata. Aduh gila, aku gak bisa energi sekarang. Bye. Aku ini ya, aku menurun drastis. Kau perlu apa? Aku butuh air lagi. Minta. Minta minum dong buat Roy. Ini diusir aja deh Roy, gimana caranya ya kamu? Kalau nggak bisa energi juga lagi. Ini Ya, makasih. Yang satunya main salah Danita. Yang satunya ngebantuin ngejagain, ngejagain. di sini. Ini Dan ngejagain. Yang jagain studio. Terus yang satunya ini nyerang terus. nyerang. Akankah saya membiarkan mereka dua siluman berkelahi atau Kasihan yang punya badan Saya- tapi cleansing? cleansing aja di Roy. Baiklah. Ternyata di sini banyak seperti itu. Aduh. Mas bangun mas. Mas, minum dulu bawa keluar deh, bawa keluar. Bawa keluar. Bawa keluar. Tolong bawa keluar. Ada apa? Aduh, Hah? Abang. Serem banget nih ternyata. Keluar kayaknya ya. Ke arah penonton jadi kelabang. kenapa selalu di sana? Iya. Tribun penonton akhirnya yang diserang. Mas Karel? Bisa dengar nggak? Apa rasanya lemas banget?
minum dong, tolong. Sini. Jadi nggak ada solusi ya buat kalian? Dia sebenarnya pengen lepas, tapi nggak tahu masih dipakai juga ilmu hitamnya untuk nyerang orang. Makanya. Kalau dia nggak suka, dia serang. Jadi sebenarnya bukan dia yang nggak suka, sosok harimau itu yang udah nggak Iya. suka sama orang. Iya. Pelihara tapi sama dia si harimau. Biara ya. Tapi kemungkinan kan dia niatnya udah mau lepas Roy. Iya. Tapi kemungkinan susah nggak sih? Susah banget untuk lepasin ini, kecuali dalam dirinya Karel sendiri. Gitu bener-bener kayak apa? Dia harus dia harus jangan. Iya, ular banyak loh. Astagfirullahaladzim. Ular Astagfirullahaladzim. loh. Ular hijau. Aduh, mati. Ular. Masih. Aduh, itu baju siapa diambil tuh? Apa tuh? Udah. Ular jalan loh. Aduh. Roy, udah Roy. Kau ngerasain apa Graneta? Aduh aku ngerasa Ada yang kayak bisa hitam ngambil nggak? banget gitu, kayak Ularnya. Gelap gitu gelap. ya. Mm-mm. Di daerah sini gelap banget. Sebelum dia kabur lari jauh nih. Oh, yakin nggak pakai apa-apa? Hah? Itu satu lagi. Aduh. Tadi barusan Garneta bilang gini, ini kok gelap semua gitu auranya. Ya kamu Kayak ngeliat gitu itu ya? Rasanya kayak gitu ya. Aku juga ngerasa kayak gitu. Ini dihantui dan diteror bulan-bulanan. Jadi nggak selesai-selesai gitu loh. Ini gara-gara dia juga sih ilmunya mengundang semua makhluk datang. Termasuk makhluk halus dan binatang beneran. Mas Karel, pasti ada iketannya kenapa harimaunya terus nempel. Ikut terus, muncul terus. Mas Karel punya sesuatu nggak? Kayak jimat atau apa ya, pegangan. Punya. Ada. Ada. Ini dikasih ya sama si dukun itu, sama si orang pintar. Ambil lagi. Ada di mana? Dan taruh di belakang. Silakan. Bisa diambil ya tujuan kita semua. Kita korek api. Mana mas? Ada. Hah? Jimatnya mana Mas Karel? Saya pegang. Boleh lihat. Boleh dikasih tahu, ditunjukin kita semua. Sebelum saya tunjukin, saya mau minta garam. Garam. Boleh kita kasih Roy. Iya, kasih aja. Ya aku serupan lagi ntar garamnya buat apa? Ini mana saya? Sakit perut. Kenapa sih, salah saya apa sih? Enggak masuk. Nggak bisa. Kamu berusaha nyerang Roy, tapi nggak berhasil Karel. Udahlah.
Selesain. Udah cukup sampai sini. Habis-habisin energi kamu aja. Udah cukup. Kamu simpan tenaga kamu. Saya minta berdiri. Kuat. Sampai ke sini. Hati-hati, Roy. Saya nggak merasakan apa-apa sih, cuma saya ngantuk doang. Saya minta garam. Udah cukup puas ya? Udah cukup puas. Udah cukup. kan? Puas. kan? Udah, saya nggak akan biarin kamu lakukan apa-apa lagi. Silahkan duduk sini. Kamu butuh garam tadi? Garamnya mana? Garam mana? Dia minta garam kan? Udah puas ya? Apalagi? Aduh, Roy dia mau apa nangis sih? Oh, nanti sini ya. Udah Mas Karel. Mas Karel kalau dengar saya udah cukup. Jimatnya mana ya? Ya makanya dia belum tunjukin. Tahu saya buat apa sih dia gini-gini lagi nih. Udah cukup Mas Karel. Cukup. Udah banyak yang ganggu nih di sini. Bangun ya. Berdiri. Selesai semuanya, udah selesai. Selesai. Saya deket ya. Saya bantu. Ya. Udah. Selesai. Kalau yang benar-benar mau lepas, gunain kekuatan untuk lepas semuanya dong. Kamu sekarang. Ya. Udah ya. Oke. Bang. Ya, Atau mungkin karena jimatnya itu ya, Roy? Iya, kita harus bakar jimatnya. Ternyata Tolong bantu Bang Oji. kamu bakar jimatnya. Nggak apa-apa. Kenapa? Coba. Kenapa botak? Udah Mas Karel. Selesai. Mana Ini jimatnya? lagi loh. Mana jimatnya? Tadi bilang ada jimat. Keluarin semua di sini. Ada bilang mau lepas semua hitam tadi. Ya kan? Benar ya? Kita semua dengar di sini. Keluarin semuanya. Keluarin jimatnya. Yuk. Ayo silakan. Jika tidak saya kasih. Hah? Jika tidak saya kasih. Kalau nggak dikasih berarti ya itu haknya Mas Karel. Ya udah, selesai. Berarti ya kita nggak bisa bantu apa-apa. Mudah-mudahan ilmu hitam itu nggak dipakai, ilmu apapun itu ya. Nggak dipakai lagi untuk celakain orang. Kita cuma berharap itu doang. Jika saya kasih, apa yakin bisa menghilangkan ini semua? Gimana, Ran? Iya,
Itu pasti bisa. Nah, akan dibakar. Cepet. Ya, silakan. Cepet. Yakin bisa ya? Jangan itu yang bakar aja. Ternyata kamu yang bakar. Ini selama ini pegang sama dia, kamu yang bakar. Mas Karel asal yakin kalau memang mau lepas dari ini pasti akan bisa. Iya. Keyakinan aja sendiri. Asal ikhlas ini juga aku bakar. Ya, Saya ikhlas. yakin ya. Aku coba untuk bantu aja. Bukan gimana-gimana. Aku tapi nggak mau sentuh ya, Ron. Jangan, jangan. Meledak lo jimatnya. Udah hilang semuanya. Sudah berakhir semuanya, Karel. Ilmu hitamnya udah nggak ada lagi. Dan kamu jadi orang biasa, netral. Udah nggak ada lagi yang bisa kamu korbanin. Jadi orang yang ini aja, Karel. Kejar impian kamu hobinya apa, Ya. finansialnya harus stabil, dan berbuat baik yang banyak. Itu aja. Anda bisa memulai semuanya yang baru. Nah, hidup yang baru. Terima kasih Mas Karel. Anda boleh meninggalkan studio. Ilmu dapat diibaratkan sebagai suatu pisau. Jika kita menyalahgunakannya, efeknya bisa mendapat korban dan mencelakai diri sendiri. Tia dan Karel, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Tia karena sakit hati, pacarnya selingkuh dengan sahabatnya, akhirnya mengirim guna-guna yang justru malah merugikan hidupnya sendiri. Sementara Karel, dia punya ilmu hitam, karena sakit hati, akhirnya ada sosok gaib juga yang digunakan untuk membalaskan dendamnya yang justru tidak bisa dikendalikan dan merugikan lingkungannya. Tia dan Karel, mana yang lebih berbahaya? Tia atau Karel? Kalau Tia itu tadi menyerang Darneta juga ya. Kalau Karel, dua-duanya sama-sama aja sih sebenarnya. Iya, tapi Tia tadi coba untuk ini saya nggak perlu di cleansing kan ya Roy? Enggak dong. Oke, aman dari Tia yang Aman. tadi, yang macam-macam. Oke, kamu gimana menurut kamu? Berneta, Tia dan Karel mana yang lebih menyenangkan? Kalau menurut aku lebih menyenangkan yang Karel ya, Karel kan. Karel. Iya. proses senuman soalnya. Kalau yang Tia tadi aku lihatnya dia tuh kayak sebenarnya kayak halusinasi kayak Iya. ya dia kayak Iya, benar. imajinasinya dia Iya. setiap perempuan sebenarnya perempuan muda ya. Iya. Maksudnya perempuan yang Dia langsung seumur dia. Mikirnya Seumur ini dia. sahabatnya, ini orang Iya. yang gitu. Kan mereka sahabatan. Jadi dia tuh ngelihat sosok perempuan yang seumur dia itu saingannya. Tapi kalau ini kayak ya Roy, kayaknya dia lebih Serem. sosok binatang gitu, Ya. jadinya nggak bisa dikendalikan sebenarnya. Setelah dari sini dua-duanya gimana Roy, Tia dan Karel? Saya belum yakin mereka dua-duanya akan berubah jadi baik. Rasanya harus mereka dari diri mereka sendiri. Berarti mereka harus mulai dirinya sendiri yang Betul. mau untuk berubah ya. Betul. Harus dikuatin lagi tekad dan Betul. niatnya gitu. Garneta, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Thank you Garneta. Sama-sama sudah Iya. diundang kembali. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan selalu dijaga dan selalu sukses karirnya. Amin, terima kasih. Jangan kapok ya. Ya, Ya. ya Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Penjelasan dan pencerahan. Sama-sama. Pemirsa, lebih baik ditampar demi kebaikan daripada dipeluk tapi menjerumuskan. Karena hidup itu terlalu singkat kalau hanya untuk mencari kesenangan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini.